Yang ini kocak nih. Thailand triple loss, Vietnam triple draw, Indonesia triple win, and Malaysia triple watch. Hola, salam fans Garuda. Timnas Indonesia dipastikan sendirian jadi tulang punggung ASEAN setelah Timnas Vietnam gagal memetik kemenangan, tapi langsung auto jadi juru kunci setelah secara tragis kemenangan yang udah di depan mata lolos Piala Dunia sirna seketika saat ditahan imbang oleh Uni Emirat Arab dengan skor 1-1. Sementara di pertandingan sebelahnya di grup yang sama, yaitu antara Australia melawan Jepang, dimenangkan oleh The Oilers Australia dengan skor 3-2, namun sayangnya The Oilers terpaksa harus merelakan tiket ke Piala Dunia di tangan Uni Emirat Arab. Itu dikarenakan Australia gagal menjaga jarak margin 2 gol dengan Jepang yang mengakibatkan The Oilers harus kalah head-to-head dengan Uni Emirat Arab di pertandingan kedua sebelumnya. Karena itu, hasil tersebut sekaligus memastikan Uni Emirat Arab lolos menemani Jepang ke Piala Dunia U17 yang bakal dihelat di Qatar November mendatang. Sungguh merupakan grup yang begitu ketat dengan poin yang sama kuat, yaitu sama-sama 4. Kecuali hanya Bani Nguyen yang harus pulang dengan membawa 3 poin yang didapat. Ditambah pula setelah Thailand kalah lawan China, maka dipastikan nggak ada lagi yang bisa diharapkan buat ngegendong ASEAN. Apalagi si penonton nobar setia alias jiran sebelah yang lagi nobar dari kejauhan. Akhirnya kan mau nggak mau, praktis dengan ini hanya King Indo lah yang terpaksa nyelamatin nama ASEAN sendirian setelah lolos ke Piala Dunia dengan memastikan sapu bersih 9 poin di laga yang tersisa pada grup C Piala Asia U17. Kalau kita melihat persaingan kualitas permainan di grup D, dengan permainan yang mengandalkan kekuatan fisik dan high tempo, dengan sirkulasi bola cepat dan high pressure intensitas tinggi, yang biasa dimainkan oleh para peserta di grup D ini, maka bisa dibilang sudah hilang jumawa kita, karena bukan tidak mungkin tim-tim inilah yang akan merepotkan kita nantinya. Di mana Korea Utara keluar sebagai runner-up setelah ditahan imbang Oman, yang bakal menjadi lawan Garuda Muda di tanggal 14 April 2025 nanti. FYI aja, Korea Utara ini adalah tim yang sukses menghancurkan Tajikistan yang bermain cepat dengan intensitas fisik tinggi, layaknya Uzbekistan yang baru saja menghancurkan Iran dengan skor 1-3. Kalau nonton level permainan mereka tadi sih, ya jujur aja, untuk anak-anak kelompok umur di bawah 17 tahun, nampak level kematangan permainan mereka udah kayak timnas seniornya. Mungkin kualitas pembinaan grassroots-nya jauh di atas kita. Boleh dibilang, tim-tim yang berasal dari grup D ini akan menjadi lawan kita yang merepotkan karena mereka terbiasa main dengan kecerdasan tingkat tinggi di lapangan. Khusus untuk di kelompok umur, kualitas fisik maupun permainan timnas Korea Utara dengan Korea Selatan ini 11-12. Walaupun kita punya bekal pengalaman menang lawan Korea Selatan, tapi jangan samakan kualitas pertandingan di fase grup dengan fase gugur. Karena memang level lawannya ini berbeda, ditambah begitu jomplangnya kualitas pemain utama kita dengan para pemain pelapisnya. Jadi untuk para fans, cukup mendoakan yang terbaik dan jangan berharap lebih. Apapun hasilnya nanti, cukup harus kita terima dengan lapang dada tanpa harus menghujat dan menyalahkan mana-mana pihak. Dan tolong, seandainya jikalau hasil tidak berpihak kepada kita, maka please, tolong jangan menggiring opini liar kepada masyarakat dengan berbagai keabsurdan asumsi-asumsi liarmu itu. Dan untuk para netizen yang budiman, jangan sampai terpecah belah hanya karena tergiring opininya oleh para pelatih online di luar sana, yang kebiasaan kerjanya cuma cari kambing hitam demi kepentingan pribadinya. Nah, setelah kita menganalisis seluruh pertandingan di fase grup, mari kita lihat komentar-komentar dari netizen yang bikin ngakak. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, segala bentuk jumawa yang ada di konten ini bukan berarti kitanya yang beneran jumawa, melainkan hanya sebagai jokes untuk hiburan semata. Pahamlah, kebiasaan netizen plus 62, masa nggak paham-paham juga? Ini semua untuk menetralkan suasana yang lagi nggak baik-baik saja di dalam negeri kita sekarang. Contohnya kayak kocokan drawing Liga 4 yang dianggap gak transparan ini. Dimana pada saat dia kocok, ngaruhnya kemana, ngambilnya di mana. Sampai-sampai ada yang bilang drawing Liga vibe-nya udah kayak arisan. Arisan lebih transparan. Arisan kayak gitu mah dipukulin member. Karena itulah kenapa netizen plus 62 banyak yang cari lawakan. Kebetulan tetangga yang bersedia jadi bahan lawakannya. Yang tanpa harus disuruh dan diminta, mereka rela jadi relawan. Demi menghibur suasana satu ASEAN. Kita awali dulu dari komentar Bani Nguyen. Di situ dia mengatakan, tak percaya ini terjadi pada kita. Sebelumnya Indonesia dengan Belanda atau tanpa Belanda, mereka bisa apa? Tapi lihat mereka sekarang. Pemain lokalnya aja bisa lolos ke Piala Dunia tanpa ada bantuan Belanda. Saya nggak yakin sekarang kita bisa ngalahin pemain lokalnya apa enggak. Netizen kita balas, Brazil, tolong kami. Nguyen menit 88 lolos Pildun. Menit 89 juru kunci, cuk. Nguyen butuh Brazil. Nguyen Swanson in. Sampai-sampai ada yang bikin parodi Vietnam unggul atas UAE 1-0 sebelum pertandingan selesai. Ya, do you have to download Viet National Anthem? Yes, masih ditahan tuh.
Ternyata dibalas satu-satu. Langsung. Do you want to download Viet National Anthem? Di cancel. Dari Bunny Nguyen, The Golden Star Warrior, kita bergeser ke The Breakfast Warrior atau padi sarapan pagi. Tipe M yang bereaksi, bola jelah mampu bangga, benda lain gagal katanya. Efek saking tantrumnya karena tim PBB-nya nggak diajak, dia spill dah tuh timnas U16 di masa lalu. Dia bilang, if you know, you know. Yang tahu-tahu aja. Siapa yang kenal sama mereka? Sampai-sampai netizen kita nanyain ke Grok, kenapa malah dia selalu membahas Purbakala? Nah, ini definisi IQ 15 ringgit sejati. Dia bilang, almaklum, dia orang bani makan gratis karena beras habis. So, kerajaan dia orang kasih giveaway makan gratis buat puak-puak IQ 78 tuh, supaya main dah. Main dah tuh artinya akal dia orang boleh berguna sikit. Baru kena hibur pasal bola aja. Dah macam kuasai dunia, menyemak kat mana-mana. Apalah function bola buat kehidupan. Jelas-jelas yang namanya bola itu industri, bukan cuma olahraga. Dan banyak yang menggantungkan hidupnya di sana. Bukan kayak orang yang menggantungkan hidupnya ke kasino doang. Ada lagi yang bilang, Kinabalu Kaichon mengatakan, sebelum puji tengok dulu lawan Indonesia itu pasukan mana. Jadi belum nampak kualiti sebenar. Nampak kuat sebab lawan tim lemah. Itu namanya menang nasib lah. 3 kali pertandingan win, 2 kali clean sheet, 7 kali gol, 9 poin sempurna. Dingin se-ASEAN. Pantesan hawa di rumah dingin banget. Nasib jadi tulang punggung ASEAN. Pakai mod kedinginan. Ada yang bikin parodi, FIFA nanya, keluhannya apa bu? Indonesia jawab, leher dan pundak pegal dok, karena ngegendong ASEAN. Indonesia win, Vietnam draw, Thailand loss. Giliran Malaidesh, Walid nak pildun boleh. Dikabarkan Walid masih camping dalam goa sambil makan singkong karena beras langka. Indonesia 3 kali menang, Vietnam 3 kali imbang, Thailand 3 kali kalah, Malaidesh 3 kali nobar. Nah, ini rekor negara ASEAN di Piala Asia U17 kali ini. Indonesia tak pernah kalah dan imbang, Vietnam tak pernah kalah dan menang, Thailand tak pernah menang dan imbang, Malaidesh tak pernah ucap hello pergi ke Melambay. Tetapi kadang-kadang kita ni di Malaysia ni, kita tak suka terima kenyataan. Kita selalu, we have this halusinasi di mana kita lebih baik daripada semua orang. Kita Brazil, kita adalah Argentina. Apabila pasukan kebangsaan kalah, kita tidak boleh terima. Well, kita tengok today positive actions taken by Indonesia. Mereka punya pemikiran satu aja, nak main World Cup, nak qualified for World Cup. Apa cara? Forget it. Ni bukan nak menjaga hati pihak ataupun nak menjaga hati orang. They just want logo tersebut tu, nama negara tersebut tu dapat beraksi di dalam World Cup. Dear Tuanku Bob Mulet, tolonglah kami. Semua kena sadar Johor kan still bahagian daripada Malaysia. Tolonglah angkat balik marwah kami. Sampai bila nak jadi bahan lawak sebelah? Jom kena bina akar umbi dan ambil masalah grade A yang berkualiti cem dia orang. Pati dah tak tahan lagi macam ni. Sedangkan tengok jiran sebelah makin berjaya kat mana-mana level. Tak kisahlah nak junior ke sampai senior pun, nak guna warisan or sampai lokal anak jati, dia orang still pergi jauh meninggalkan kita. Saya terpaksa bersuara because Johor is not, it does not belong to Malaysia. Gini amat jadi sebelah. Dan sebelum teman-teman meninggalkan video ini, silahkan simak teknologi canggih dan mutakhir hasil penemuan dari perpaduan pengobatan teknologi timur dan barat sebagai solusi yang mungkin selama ini kita cari-cari untuk membantu mengobati dan menyembuhkan segala keluhan penyakit yang ada dalam diri kita maupun keluarga terdekat kita dalam upaya memberikan mereka proteksi untuk memperpanjang umur kita dan memberi harapan hidup yang lebih. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa di bawah, I'll see you in the next video. Tahukah Anda, penyakit jantung dan pembuluh darah adalah pembunuh nomor 1 di dunia, menyebabkan lebih dari 30% kematian global, sering tanpa gejala. Serangannya tiba-tiba, sekarang bahkan menyerang usia muda. Dampaknya, duka bagi keluarga, biaya pengobatan yang mahal, dan krisis keuangan.
Tapi kabar baiknya, Anda bisa melindungi diri dan keluarga mulai sekarang. Indah, sederhana, praktis, dan keren. Wentong Device Pro atau WDP memulai era baru kesehatan dan kebugaran. Menggabungkan terapi termal tradisional Tiongkok yang berusia ribuan tahun dengan teknologi modern yang canggih. Dimulai dari titik akupuntur kaki, alat ini menghubungkan meridian di seluruh tubuh untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi kesehatan manusia. Wentong Device Pro mendefinisikan ulang terapi termal, memberdayakan sel-sel tubuh Anda, memancarkan panas dari dalam keluar. Panel energi WDP dilengkapi dengan generator gelombang energi berteknologi tinggi yang terpasang di dalamnya, memancarkan panas dari bawah ke atas, dari dalam keluar, menjangkau seluruh tubuh, meningkatkan energi panas tubuh. Sabuk pemanas menggunakan teknologi inframerah jauh, menembus jauh ke dalam jaringan tubuh yang memberikan panas yang lembut dan terus-menerus, memperlancar peredaran darah, serta membantu meredakan kelelahan otot dan meningkatkan kelenturan. Fungsi panel cahaya merah dan cahaya biru. Cahaya merah menembus subkutan, meningkatkan metabolisme. Cahaya biru memberikan efek antibakteri dan antiinflamasi. Ini juga berfungsi cahaya merah dan cahaya biru pada kaki untuk perawatan kombinasi. Fungsi plasma menciptakan lingkungan energi muatan positif dan negatif dengan konsentrasi tinggi untuk membunuh dan menghambat bakteri. Ini juga memurnikan udara dan membuatnya segar dan menyenangkan. Gel konduktif khusus menawarkan konduktivitas yang sangat baik untuk efektivitas yang lebih baik. Tampilan yang menarik, mudah dioperasikan, pijakan kaki yang besar, siap digunakan secara instan, ringkas, indah, praktis untuk digunakan. Ketiga komponen tersebut bekerja sama untuk memberikan terapi panas seluruh tubuh, merevitalisasi energi, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Dari panas, dari cinta, kesehatan yang cerdas, perlindungan yang hangat. Produk terbaik dari Fohuwei, miliki segera, promo terbatas.